Kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini pemirsa, kenapa sampai terjadi bentrok antar tentara kita ya. Dan masih bersama kita di studio yaitu Gufron Mabruri, Kepala Riset Imparsial, dan sudah bergabung juga di studio anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Effendi M.E. Simbolon. Mbak Effendi, terima kasih sudah berjuang dan sampai ke studio. Kita juga masih terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara melalui telepon, yaitu Mas Madwi Badarmanto. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya mengajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu yang menyesalkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi. Masa tentara berbuat tidak baik, ya. Kemudian masih pernyataan dari Menteri Pertahanan, nanti Provos bisa bertugas di dalam dan di tempat-tempat hiburan, melarang anggota TNI masuk. Nah, ini juga perlu didiskusikan, ini ditugaskan atau apa gitu kan. Sementara Menko Polhukam Tejo Edy menyatakan ini juga harusnya ada kontrol dari pimpinan, ada kontrol dan membina bawahannya agar tidak seperti itu. Inilah pentingnya pembinaan satuan. Ya baik, kita lanjutkan diskusi kita. Bang Effendi, kenapa tentara berantem sama tentara? Kita coba ini ya, memilah dulu ya. Kalau kita artikan tentara berantem dan tentara, kesannya TNI dengan TNI ya. Ya pertama, kami tentu sangat prihatin ya, kita semua. Ya. Kita prihatin di tengah-tengah upaya-upaya baik pimpinan yang di tingkat atas sampai ke tingkat satuan, khususnya di TNI, berupaya untuk mengembalikan citra Sabta Margais yang sejati begitu. Dan kita melihat upaya-upaya itu memang semakin konkret, makin konkret. Ini bagian dari reformasi TNI, Mas? Iya. Di beberapa tahun terakhir ini pimpinan-pimpinan baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, termasuk sampai ke satuan-satuan mereka, ada perbaikan yang sangat mendasar. Ya. Jadi masih di jalurnya menurut Anda, Bang? Oh, sangat, sangat. Oleh karenanya kita mari bukan tidak ingin membuka apa masalah yang terjadi di Sukoharjo yang lalu ya, tetapi mari kita juga batasi begitu. Batasi permasalahannya ini adalah antara oknum prajurit yang notabene adalah dari Kesatuan Kopassus dan dari Kesatuan TNI Angkatan Udara, yang ketika mereka bertemu juga pada posisi yang bukan dalam kaitan mereka ingin berkelahi ya, tapi memang terjadi sanggong seperti itu ya, antara 18 prajurit Kopassus yang kemudian dalam proses selanjutannya ada tersisa 5-7 orang lah yang diduga ya, bahkan 3 orang yang diduga kuat untuk melakukan penganiayaan dan sebagainya. Versus dari teman-teman prajurit dari TNI Angkatan Udara yang ketika itu melakukan acara reunian mereka, ya kan? Nah, oleh karenanya kalau kita lihat apakah kemudian ini merepresentasikan kesatuannya, saya kira jawabannya tidak. Ya, baik kesatuan grupnya, apalagi kesatuan Kopassusnya sendiri. Tapi soal esprit de corps yang berlebihan bisa tampak nggak pada saat ini tidak ada esprit de corps. Ini agak berbeda dengan peristiwa Cebongan ya. Ya itu kan tampak ada upaya untuk superioritas ya begitu ya. Nah ini kita lihat baru saja April yang lalu peringatan 63 tahun Kopassus, kita melihat bagaimana Danjen Kopassus yang begitu, saya kira begitu rendah hati ya, dia melakukan upaya pertemuan rekonsiliasi antar anak-anak bangsa yang dulu berseteru karena perbedaan politik negara, politik negara, kemudian Kopassus berada di depan untuk melakukan bela negara, kemudian setelah negara tidak menyatakan lagi mereka musuh, mereka akhirnya merangkul dan itu tidak mudah. Tapi Bang Effendi, statement Anda tadi kan bukan mengamini bahwa kalau prajurit atau oknum prajurit yang bergesekan wajar ada berkelahi seperti itu kan? Nah, ini kan bisa terjadi pada siapa saja, kebetulan memang prajurit gitu. Oleh karenanya saya mengingatkan bahwa
Kopassus kan ribuan prajuritnya, ya. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit muda yang memang mungkin masih berjiwa darah muda ya, ya, karena mungkin juga gejolak yang begitu tinggi, di samping juga atau ditambah dengan kurang disiplinnya, ya. Mereka disiplin, pengawasan juga, kesetiaannya kepada Sabta Marga dan juga loyalitas kepada korpsnya, ini membuat mereka akhirnya bias begitu ya. Tapi tidak mungkin ya, tidak bisa juga kita representasikan. Tidak demikian bisa juga angkatan udaranya. Apalagi kita melihat kalau lihat CCTV-nya kan tidak ada pukulan balasan gitu ya dari prajurit angkatan udara yang notabene memang mereka bukan pasasnya misalnya yang memang kualifikasinya setara begitu. Mereka kan umumnya yang dari Denma dan umumnya yang staff ya. Jadi perseteruan fisik ini saya kira harus kita kita buat satu posisi yang tersendiri ya. Jangan kemudian kita membincangkan seolah-olah ini perseteruan antara angkatan darat dengan angkatan udara, jadi dengan angkatan udara ya. Beritanya menjadi seksi memang. Ya, kita yakin bahwa masing-masing pimpinannya, termasuk kepala stafnya juga akan mengedepankan ini penegakan hukum ya. Karena kalau melihat kita hukum pidana tentara sendiri kan sudah mengatur. Iya. Ya, jadi kita mendengar dan kita yakin semua pimpinan teras di Kopassus, di Angkatan Darat maupun di Angkatan Udara menyerahkan sepenuhnya kepada jalur hukum militer. Iya. Ini harus selesai. Artinya begini, sebelum Bang Effendi nyampe studio kita juga sempat diskusi. Jadi Mas Gufron, ini kan seperti fenomena gunung es begitu kan. Ini jangan sampai sekedar karena ini tercover oleh media, kemudian jadi seksi begitu, tapi tidak menyentuh ke akar persoalan. Sebenarnya sejatinya Mas Gufron, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing panglima, komandan, sehingga prajurit kan tinggal ngikut begitu kan. Kalau mereka sudah jiwanya Sabta Marga ya, siap menjalankan perintah, itu kan tinggal komando dari atas ke bawah gitu kan. Ya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan ya terkait dengan kasus-kasus bentrokan yang melibatkan oknum, baik itu oknum TNI dengan oknum TNI ataupun misalnya oknum TNI dengan aktor keamanan yang lain, saya kira memang ini bukan menjadi tanggung jawab dari TNI semata ya, karena faktornya sendiri misalnya banyak seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi bukan berarti lepas tanggung jawab kan? Betul. Otoritas di dalam TNI tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa misalnya lepas tanggung jawab terkait dengan persoalan tersebut. Tetapi untuk menyelesaikan itu bukan tidak bisa sendiri juga. Ada pemerintah misalnya presiden, kemudian juga Kementerian Pertahanan di situ dan juga DPR sendiri misalnya Komisi 1 gitu. Tapi saya kira gini Mas Gufron, ini kita kan menyeretnya kan persoalan seolah-olah persoalan institusi yang antar institusi ya. Ini kita ini coba, kita bukan mengeliminir ya, bukan meminimalisir, tetapi faktanya memang terjadi bentrok. Ya, ada kelompok oknum prajurit yang di hari libur mereka berada di kafe, yang menurut undang-undang kitab pidananya tentara memang sudah melanggar. Iya, tidak boleh ada di situ. Ya, mau sampai jenderal tidak boleh di sana. Mau dia lagi reuni itu atau satu tidak hal bertugas salah, ya kan? Kemudian kesalahan berikutnya tentu kita melihat juga penganiayaan yang mengakibatkan ya sampai korban meninggal, bahkan sekarang ada yang kritis. Yang kritis di rumah sakit. Nah, mari kita melihat persoalan ini kan kriminal yang dilakukan oleh oknum TNI. Tidak ada sebenarnya persoalan. Penyelesaiannya mudah sebenarnya kan, lewat mekanisme hukum kan. Iya, makanya saya lihat, saya salut. TNI khususnya Kopassus langsung menyerahkan. Ya, mereka tidak kemudian ya seperti peristiwa yang lalu-lalu kemudian ditutup-tutupi gitu ya. Langsung menyerahkan ke. Tapi mungkin Bang Effendi, Mas Gofur, kita juga harus tahu apa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Pak Dwi masih bersama kami lewat telepon. Mungkin Pak Dwi begini, ada pendekatan yang berbeda yang dilakukan ketika TNI berhadapan dengan sipil, pola komunikasi, pendekatannya itu berbeda. Kalau sesama prajurit, apa yang bisa dilakukan dengan cara berbeda, Pak Dwi? Begini Mas, TNI itu kan punya bahasa yang sama sebenarnya gitu ya.
bahasanya TNI mau di matra darat, mau matra udara, tetap mempunyai bahasa yang sama gitu. Betul. Ya, nah ini kan terjadi karena oknum ya. Kalau saya simak apa yang disampaikan Bang Effendi Simbolon itu betul sekali. Itu hanya oknum. Nggak bisa kita generalisir kalau itu TNI AU dengan TNI AD, tidak bisa. Iya. Gitu lah Mas. Tapi bisa Ya, nggak pasti Pak kalau Dwi TNI mencerminkan bahwa ada yang salah dalam pola pembinaan prajurit kita? Itu perlu dikaji juga Mas. Karena itu kan hanya sebagian kecil. Ya, bagian kecil sekali. Halo? Iya, silakan Pak. Tapi kalau kasus ini kecil bukan berarti tidak, dalam tanda petik kalau pinjam istilah Bang Effendi, ini seksi dari pemberitaan, tapi kan bisa berdampak snowball effect juga Pak kepada prajurit yang lain kalau tidak ditangani dengan baik akar persoalannya. Oke, justru itu. TNI AU sendiri itu menyerahkan kepada hukum. Silakan di jalur hukum. Ya. Sudah, dengan jalur hukum itu akan menceritakan permasalahan ini. Selanjutnya atau sebelumnya sudah ada penekanan dari pimpinan. Ya. Tadi juga disebutkan oleh siapa yang Mas yang dari imparsial. Ya, Mas itu Gufron. sudah bahwa itu mau pakaian dinas maupun tidak dinas, hari libur atau tidak hari libur, memang itu sudah ada larangan bahwa anggota TNI harus tidak boleh mendekati daerah-daerah tersebut. Betul. Oke. Baik, Pak Dwi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa? Ada target khusus untuk penyelesaian kasus ini nggak? Semuanya serahkan kepada hukum. Sekarang sudah ditangani oleh Denpom. Ya. Ada Ya, koridor semuanya waktu, Pak? diserahkan oleh Denpom. Ya. Ada koridor waktu kira-kira kapan akan selesai semua? Semuanya punya target secepatnya. Iya. Tapi pasti Ya, selesai kan Pak? secepatnya akan Tidak diselesaikan. hilang atau hangus begitu saja kan? Tidak. Ya. Nanti bisa dicek ke saya. Ya, Anda bisa jamin Pak Dwi ya? Ya, saya jamin. Karena ini proses sudah mulai. Iya, baik. Ya. Baik, Pak Dwi terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Semoga Oke, Mas. persoalan ini cepat selesai Pak. Oke, Mas Doni. Terima kasih. Terima kasih, selamat Salam malam. hormat buat semuanya. Ya, Baik, selamat malam. sudah bersama kita Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Mas Madwi Badarmanto. Bang Effendi, Mas Gufron, ini harus selesai ya. Kalau tidak selesai, nanti akan muncul berita-berita seksi yang lain, tapi tidak menyentuh ke akar persoalan gitu kan. Bagaimana Anda mensikapi soal ini, Bang Jadi Effendi? begini, bukan hanya kita, para pimpinan termasuk seluruh prajurit dan keluarganya pun mereka yang paling berkepentingan agar ini bisa Betul. dibawa ke pengadilan militer. Tuntas gitu Ya kan. bukan menyelesaikan kemudian seolah-olah stigma zaman dulu ya, selesaikan kemudian Iya. secara adat begitu ya. Di bawah meja. Ya, ini semua political will dari baik kepala Tapi staf. semangat menyelesaikan persoalan bukan balas dendam kan? Siapa yang bisa mengawal soal Tidak ini? ada yang balas dendam. Kalau balas dendam saya kira sekarang sudah tidak ada ya, sudah tidak ada tren seperti itu. Ya, ini sekarang artinya setiap prajurit siapapun dia, oleh karena apapun ya, kemudian tersangka oleh sebuah kasus seperti ini, itu mereka akan diantarkan ke pengadilan. Iya. Dan biarlah nanti para hakim militer yang memutuskan. Ya, kita harus menghormati pengadilan Iya, militer. apakah mereka akan nanti dikenakan sanksi apa, dipecat dan sebagainya. Iya. Karena tidak ada kewenangan dari komandan atau pimpinan. Betul. Kewenangannya itu hampir sama seperti Iya, kita di sipil. pengadilan sipil juga sama. Iya, gitu kan? hanya mereka ada kitab hukum pidananya sendiri, Iya, pidana iya, tentara yang iya. mengatur pasal-pasal mengenai Iya. Ini sebenarnya begini, mungkin Mas Gufron, kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, ini kan ada potensi yang sungguh dahsyat luar biasa dari tubuh prajurit kita, begitu kan? Apa kita kena kurang perang aja kali ya? Kalau perang Amerika itu bikin perang di mana-mana, bukan di negaranya loh, Bang, ya kan? Jadi tentara itu ada kerjaan gitu kan? Zaman Pak Harto ada ABRI masuk desa. Lah sekarang mereka bingung mau ngapain? Negara sudah damai gitu kan, tentram. Akhirnya energi yang oke ini senggol sedikit, wah langsung marah. Ada analisa soal itu nggak? Ya, saya kira ya tugas tentara ya setiap harinya melakukan latihan dan latihan Betul, terus, mereka memang gitu. dibentuk untuk itu begitu kan, Iya. bukan dalam kondisi damai begitu kan. Artinya meskipun kemudian hari ini artinya dalam kondisi damai, kemudian juga tidak ada ancaman militer yang harus ditangani oleh TNI misalnya, itu kan tidak kemudian menjustifikasi bahwa prajurit TNI, oknum prajurit TNI kemudian melakukan satu tindakan yang di luar fungsi dan tugasnya ya, apalagi kemudian itu ujungnya perbuatan pidana misalnya. Saya kira itu. Ya, Jadi kita melihat ini kan paradigma selama ini terhadap Kopassus itu kan mereka kan sangar begitu Iya, ya. iya. Dan saya lihat
ketika dipimpin oleh Mayor Jenderal Doni ya, belum 1 tahun, dia sudah berani secara Image-nya berubah. evolusi itu ya, dari 3M menjadi 3S gitu ya, ya dari kemarin sapa, senyum, salaman gitu ya, dan ini sedang ongoing proses gitu. Iya. Ini Maka ada kerikil kecil aja ini. bukan kerikil sebenarnya, ini justru menurut saya luka ini, ya. Jangan kita anggap kerikil. Tapi kan bisa jadi momentum kan? Kalau kerikil kan seolah-olah ya, itu selang pandang lah, nggak ada masalah. Ini pasti akan mendalam ini. Oleh karenanya saya percaya bahwa mereka akan menegakkan. Regulasi yang dibuat sudah cukup belum? Cukup? Bagaimana? Cukup. Anda setuju nggak soal itu? Kaitannya dengan soal proses penghukuman terhadap prajurit TNI yang oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, saya kira perlu ada pembaharuan ya kaitannya dengan reformasi sistem Apanya yang militer. diperbarui? Terkait dengan soal perlu ada misalnya Jangan tiba-tiba ada kasus ini langsung melakukan perubahan regulasi. Nanti ada kasus kecil saja, mungkin kita belum implementasinya belum secara saya kira menyeluruh. bukan cuman soal itu ya. Artinya argumen kita mendorong reformasi peradilan militer dalam artian bahwa bahwa oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana secara ideal kan dia seharusnya kemudian diadili di pengadilan umum, bukan kemudian militer, kecuali misalnya kaitan dengan soal disiplin gitu. Argumennya bukan cuma soal bahwa ada kasus ya kan, ada kasus semacam ini misalnya kemarin bentrokan antar oknum anggota TNI misalnya Kopassus dan TNI AU yang kemudian ada korban meninggal, ataupun misalnya bentrokan dengan Polri misalnya, oknum Polri. Saya kira bukan cuma soal itu. Ini juga misalnya berkaitan dengan soal prinsip persamaan di hadapan hukum misalnya. Kan ada proses yang menempatkan karena misalnya TNI yang melakukan pidana misalnya diadili di pengadilan militer ya kan, sehingga kemudian muncul kesan bahwa ada privilege gitu kan. Terhadap oknum anggota TNI. Justru gitu. memang hanya hukum militer yang bisa menjangkau mereka, orang militer gitu kan. Jadi harus diselesaikan dengan cara menurut aturan militer begitu kan. Ya sejauh itu kaitannya dengan soal disiplin tapi kalau sudah Anda sendiri tidak tindak percaya pidana, bahwa hukum militer tidak bisa menjangkau atau mungkin menganggap karena ada privilege sehingga melindungi anggotanya sendiri begitu? Ya, dari fakta-fakta yang kita lihat ya kasus-kasus yang itu melibatkan oknum anggota TNI, saya kira tidak selesai atau banyak hal yang gitu. kemudian menjadi pertanyaan soal transparansi. Ini satu akuntabilitas, hal lain, tapi satu pekerjaan rumah. Tapi kalau sudah di track yang benar, pastinya harus ada pengawasan juga kan. Bang Effendi, Mas Gufron, saya minta Anda memberikan closing statement. Mungkin tidak akan selesai dalam waktu 1 hari kasus ini, tapi kalau sudah mengarah ke situ harus ada beberapa upaya perbaikan. Langkah utama apa yang bisa dilakukan oleh wakil rakyat kita? Ya, kita melihat bahwa undang-undangnya memang sudah cukup ya, undang-undang TNI, undang-undang pertahanan negara, termasuk undang-undang KUHP-nya tentara sendiri ya, termasuk ada peraturan-peraturan kesatuannya sendiri ya. Sudah cukup lah ya, dan sudah aman. kita harus melihat bahwa karakteristiknya Kopassus dengan TNI AU yang kebetulan kemarin itu mereka oknum dengan oknum itu bentrok di urusan pribadi, sebenarnya itu kan berbeda. Beda, betul. Ya, ini memang tentara yang sesama militer aja beda gitu kan? Berbeda, militer ya kan? sipil gitu ya, kan? jadi tingkat emosionalnya juga berbeda ya. Kita bisa lihat kan tidak ada pukulan balasan dari TNI AU-nya ya. Betul. Mereka sepertinya ada superior dengan inferior gitu yang terasa ketidakadilan gitu. Nah ini bayangkan kalau tadi dikatakan bahwa harus dilihat juga evaluasi pimpinan. Saya kira tidak perlu. Karena kalau pimpinannya sementara ini saat itu memberi reaksi yang sama, maka bukan tidak mungkin. Itu kan Sukoharjo dengan Solo dengan Jogja kan bergeseran dekat gitu. Betul. Bisa mudah move demo pasukan itu ya. Tentara semua lagi di sana. Nah, saya juga mungkin ini ke depan ya, kalau pemerintah juga memandang perlu ya, menggeser juga markas komandonya grup 2 itu tidak lagi berada di tengah kota Solo misalnya. Dia bisa mungkin di
Ya, agak keluar. Ya, itu kan memang sekarang. Dulu kan memang sebenarnya agak keluar gitu kan. Tapi karena penduduk makin padat, jadi Ya, dia masuk dalam kota. ya. Gitu. Oke, singkat aja Mas Gufron, singkat. Kita mau Ya, closing nih. saya kira gini, karena ini peristiwa ini bukan sekali dua kali terjadi, ya kan berarti kan ada persoalan serius yang perlu diperbaiki, dikoreksi. Solusinya? Iya, nah saya kira untuk jangka panjang banyak yang harus dilakukan, tidak hanya oleh TNI tapi juga pemerintah dan DPR, misalnya peningkatan kesejahteraan, ya kan, prajurit TNI, kemudian soal kontrol terhadap prajurit, ya kan, soal pembinaan, dan yang paling penting adalah reformasi di sektor pengadilan tapi militer itu. Yang harus reformasi juga bukan cuma militernya, sipilnya juga. Bagaimana reformasi cara pandang sipil terhadap militer gitu kan? Itu penting, sama-sama reformasi gitu kan. Saya harus akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini akan selesai ya. Bang Effendi, terima kasih. Tugas Anda tambah banyak lagi mengawasi biar proses ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan tadi gitu kan. Ya, Mas Gufron, terima kasih juga sudah bersama kami.